Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Di samping saya ini ada Mitsubishi Xpander Cross facelift yang baru pertama kali di launching di Gias 2022 ini. Nah, ada banyak ubahan pada bagian fascia. Kita bisa melihat di bagian depan sini sudah tampak lebih gagah lagi untuk menyaingi tentunya BRV yang baru, kemudian juga Rush yang baru. Kita melihat di bagian depan lampunya ini sudah digunakan Xpander waktu facelift kemarin dan akhirnya juga hadir di Xpander Cross ini. Cukup berkarakter, berbentuk T, dan ini lebih menarik memang kalau menurut saya ketimbang model sebelumnya. Sementara di bagian grillnya juga lebih tegas lagi. Lantas di bagian underguardnya juga ataupun bumpernya ini benar-benar baru. Jadi memberikan ciri khas kalau Xpander Cross facelift ini lebih maco lagi. Oke, kita juga melihat perbedaan di bagian samping. Mari sama-sama ikuti saya. Oke, sudah di bagian samping dan kita melihat ada penggunaan velg baru. Sama-sama menggunakan velg dual tone seperti yang model sebelumnya, ringnya juga masih sama. Namun kita melihat ini tampilannya jauh lebih fresh. Meskipun tidak ada perubahan diameter ataupun incinya masih juga berring 17. Ini juga roof railnya masih sama kayak model sebelumnya. Lekukan di bagian samping juga masih sama. Kemudian over fender juga tidak ada ubahan. Dan di belakang itu ada sedikit ubahan yang perlu Anda lihat. Nah, pada bagian belakang kita melihat bentuknya sekarang lebih kotak dan lebih bold lagi ketimbang model yang sebelumnya. Ini juga terlihat dari stop lamp belakang juga berciri khas dengan model-model yang Xpander kemarin. Jadi ini semakin mirip dengan Xpander yang sudah dirilis lebih dulu. Oke, kita lihat juga yang versi terbaru ini sudah dilengkapi dengan kamera 360. Banyak sekali kamera di belakang sini juga ada, di depan ada, di samping ada, dan sudah dilengkapi juga dengan sensor mundur. Nah, sebelum masuk ke interior, kita melihat bukaan bagasinya masih sama, kemudian juga kapasitas bagasinya tidak ada ubahan. Mungkin buat Anda yang sudah menggunakan Xpander sebelumnya, Anda sudah tahu kalau bagasinya ini cukup lapang dan bisa memasukkan minimal 2 koper berukuran besar. Tidak ada ubahan untuk sektor jantung pacu mobil ini. Mitsubishi Xpander Cross facelift masih sama mengusung mesin 1500 cc dengan tenaga mencapai 100 PS dan torsinya 141 Nm. Kemudian tenaga mesinnya juga disalurkan dengan transmisi CVT yang akan digerakkan ke 2 roda depannya. Oke, sekarang saya sudah ada di interior dan di dalam sini tidak ada ubahan yang maksimal. Adanya cuma di depan dan nanti kita akan bahas. Sementara saya mau mengingatkan kalau Xpander Cross ini memang punya headroom yang cukup memadai untuk saya yang rata-rata orang Indonesia 170 cm. Ini tuh cukup banget. Kemudian legroomnya juga bagus dan yang terbaru ini sudah dilengkapi dengan port USB di bagian sini dan juga ada Type-C. Nah, jadi ini cukup modern buat yang ingin menge-charge gadget Anda, tentunya akan semakin lengkap di bagian sini. Sayangnya di bagian tengah tidak dilengkapi dengan headrest. Jadi ini sebenarnya bagian tengahnya buat Anda yang ingin ada jarak dengan penumpang samping, tinggal ditaruh ataupun direbahkan saja. Di bagian tengah ini sudah dilengkapi dengan armrest yang ada juga cup holder sebanyak 2 buah. Nah, ini cukup posisi paling oke nih buat perjalanan jarak jauh menggunakan Xpander Cross ini. Nah, yang lebih menarik lagi, di mobil ini sudah ada ubahan suspensi. Kita sudah menanyakan ke pihak Mitsubishi, ternyata yang digunakan di Xpander Cross facelift ini adalah suspensinya Mitsubishi Pajero Sport. Nah, kita harus mencobanya langsung di area test drive. Tapi sebelum itu, kita akan bahas dulu di bagian depan.
Nah, sekarang saya udah di depan dan hal pertama yang paling menarik adalah lingkar kemudinya ini benar-benar sekarang milik Pajero Sport nih, sama banget, dan ini membuat kita jadi semakin pede dan mengingatkan kita bahwa kita sedang menggunakan sebuah SUV, bukan lagi sebuah MPV misalnya. Dan ini cukup lengkap sih buat pengaturan audio, ada di sebelah kiri, kemudian di sebelah kanan ada cruise control, lalu juga bisa Bluetooth yang tersambung untuk telepon ataupun mengangkat telepon yang masuk. Nah, kemudian kita juga melihat head unitnya ini juga diadopsi dari Mitsubishi Pajero Sport, 8 inci, cukup intuitif dan cukup mudah dioperasikannya. Ini juga tidak ada delay ya, kita pencet langsung. Sementara masalahnya adalah ini juga tidak ada tombol, jadi buat Anda yang misalnya suka banget ubah-ubah channel ataupun mencari channel lain, ini agak kesulitan ketika Anda mengemudi dan sambil mengoperasikan head unit ini. Sementara di bagian bawahnya kita lihat pengaturan AC juga sudah digital tampilannya, lengkap juga pengaturannya namun belum dual zone. Nah, yang menarik lainnya adalah di depan sudah tersedia wireless charger. Wireless charging ini sayangnya kita belum aktif ya, tidak ada kunci di dalam mobil ini, jadi tidak bisa melihat ataupun memperagakannya langsung. Namun yang pasti di bawah sini sudah tersedia wireless charging. Oke, sisanya kita lihat masih sama dengan model sebelumnya. Dan kami suka sudah ada bagian-bagian yang lunak di depan sini, dan itu membuat saya merasa percaya diri menggunakan SUV ataupun LSUV yang harganya di atas 300 jutaan ini. Nah, lanjut, kami sangat penasaran dengan impresi berkendaranya karena menggunakan suspensi yang baru. Langsung saja ikuti kami ke area test drive. Oke, sekarang saya sudah berada di area test drive dan langsung saja ingin menguji suspensi Xpander Cross yang baru. Saat menikung sih terasa nyaman banget nih, nggak ada limbung yang berlebihan, tapi ini masih sebatas jalanan yang tidak terlalu berliku. Nah, ini dia. Wah, ini redamannya terasa lebih bagus dan memang karena dari Mitsubishi Pajero Sport diaplikasikannya, maka pada LSUV yang notabene bobotnya lebih ringan terasa ada redaman yang lebih oke, jadi mobil ini terasa lebih empuk. Oke, jadi kesimpulannya Mitsubishi Xpander Cross facelift ini cukup menarik karena lebih fresh, kemudian tampilannya lebih gagah, cocok buat Anda yang ingin membeli mobil petualang namun bisa mengajak keluarga karena 7 penumpang juga. Dan harganya ini tidak lebih mahal dari Honda BR-V karena untuk tipe manual dijual 309,950 juta, sementara untuk tipe automatic CVT-nya di angka 335 jutaan, dan itu jelas lebih murah ketimbang varian tertinggi dari sang rival Honda BR-V. Oke, jadi mobil yang cukup menarik untuk Anda lihat di Gias 2022. Jangan lupa untuk lakukan test drive di booth Mitsubishi yang terletak di Hall 3 ini. Sekian dulu first impression kami terhadap Mitsubishi Xpander Cross facelift ini. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara jangan lupa download aplikasi di Google Play Store. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya.